yang akan keluar itu satu metode aja, jadi antara FIFO atau weighted average. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih detailnya itu nanti akan disampaikan di deket-deket ujian nanti pas udah ada kisi-kisinya kayak gitu. Nah, untuk sekarang layar saya udah kelihatan. Udah, Ci. Oke. Alexander hadir, Ci. Oke, Alexander. Oke. Oke, jadi kita akan bahas problem 6. Teman-teman bisa lihat di modul di halaman 24. Atau kalau teman-teman mau lihat langsung dari layar sini juga nggak apa-apa. Nah, kita akan mulai dari kita baca dulu soalnya. Jadi di sini Snackies Potato merupakan perusahaan besar yang memproduksi keripik kentang ternama di Indonesia. Dalam produksi keripik tersebut, perusahaan melibatkan dua departemen, yaitu Departemen Produksi dan juga Departemen Pengemasan. Nah, berikut data terkait selama bulan April 2020. Nah, di sini kita dikasih informasi untuk di Departemen Produksi, ada ada WIP beginning-nya nih, yang 15.000 bungkus. Kenapa ini dibilang WIP beginning? Karena teman-teman lihat sekarang kita ada di bulan April 2020. Yang ada di informasi di Departemen Produksi, ini adalah akhir bulan Maret. Kalau misalkan dia ada di akhir bulan Maret, berarti kan dia adalah WIP ending dari bulan Maret. Sehingga pada bulan April, WIP ending Maret itu akan menjadi WIP beginning. Gitu. Makanya kenapa di sini 15.000 nanti kita akan masukin ke WIP beginning gitu. Nah, di sini kita juga dikasih tahu tingkat penyelesaiannya sampai berapa persen. Lalu ada juga informasi mengenai yang ada di Departemen Pengecatan, pengemasan ya. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung cost per equivalent unit, total cost to account for, dan assignment of cost dalam 5 step menggunakan metode FIFO. Serta buatlah jurnal terkait yang dibutuhkan untuk cost per equivalent unit dibulatkan ke 4 angka di belakang koma. Ya, jadi untuk instruksinya masih sama. Kita diminta untuk menghitung equivalent unit, cost per equivalent unitnya, lalu total cost to account for, dan juga assignment of cost-nya. Gitu. Kita akan mulai dari step 1. Untuk bentuknya, mungkin ini kalau teman-teman bandingin sama yang minggu lalu, yang weighted average, itu bentuknya sama untuk step 1-nya. Jadi kita akan masukin di sini ada flow of production, ada work in process beginning, lalu ada yang started during current period, dan ada to account for, atau berapa totalnya. Nah, untuk di sini, kita akan lihat di Departemen Produksi dulu sekarang. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di sini ada pada akhir bulan Maret 2020 terdapat 15.000 bungkus keripik kentang yang masih dalam proses pembuatan dengan proses produksi mencapai 55%. Selama bulan April, keripik kentang yang mulai diproduksi adalah sebanyak 75.000 bungkus. Lalu jumlah keripik kentang yang ditransfer ke Departemen Pengemasan sebanyak 65.000 bungkus. Nah, kita kan di sini butuh informasi mengenai berapa work and process beginning-nya atau berapa barang dalam jadi yang masih ada di gudang, dan kita butuh informasi berapa unit yang mulai diproduksi di periode ini. Kalau kita lihat di soal, kita udah tahu nih dua-duanya. Kita udah tahu nih bahwa ada work in process beginning sebanyak 15.000 dan yang mulai diproduksi adalah 75.000. Maka di sini kita bisa langsung masukin nih ke dalam physical unitnya. Untuk yang work in process beginning, kita akan masukkan di sini 15.000. Lalu untuk yang started during current period atau yang dimulai di periode ini, yaitu adalah sebanyak 75.000 bungkus di sini. Ya, yang ada di sini kita masukin ke sini 75.000. Sehingga to account for-nya kita jumlahin nih 15.000 ditambah dengan 75.000. Sehingga di sini kita dapat physical unitnya untuk yang to account for adalah sebanyak 90.000. Gitu. Ini untuk yang step 1. Nah, kalau teman-teman udah sampai sini, berarti step 1 udah selesai nih. Nah, sekarang kita masuk ke step 2. Di step 2, ini mungkin kalau teman-teman perhatiin, ada yang beda nih sama weighted average kemarin. Kalau kemarin kita belajar di weighted average, kita cuma hitung berapa sih yang complete dan transferred out. Dan kita hitung secara totalnya gitu. Kita nggak pecah lagi nih. Kenapa di sini dipecah? Karena di sini kan kita pakai metode first in first out, di mana barang yang pertama kali masuk, barang itu juga yang pertama kali keluar.
Sehingga kalau di sini teman-teman lihat, kita kan punya yang namanya work in process beginning. Kita punya nih barang yang udah dari periode sebelumnya. Berarti kan kalau misalkan kita punya work in process beginning, kita punya barang dalam proses dari periode sebelumnya. Berarti kan barang-barang itu, berarti 15.000 unit ini adalah yang pertama yang duluan masuk nih dibandingkan yang 75.000 ini. Nah, jadi karena kita pakai metodenya FIFO, maka kita mau keluarin dulu nih 15.000-nya. Kita mau selesain dulu 15.000 unitnya yang kita transfer, baru nanti kita ambil dari 75.000. Gitu. Jadi, di sini dipecah nih, completed and transferred out during current period-nya ada dua. Ada yang from beginning work in process, dan ada yang started and completed. Yang from beginning work in process, karena ini metode FIFO, berarti dia maunya, si perusahaan ini mau yang nantinya akan ditransfer ke departemen berikutnya, yang pertama kali masuk ke departemen kita. Berarti kan kalau misalkan yang pertama kali masuk, kita akan ambil dari work in process beginning, yaitu 15.000 di sini. Jadi kita pindahin nih, 15.000 yang ada di sini, kita pindahin ke bawah sini, 15.000. Nah, sekarang started and completed-nya berapa nih? Kita nggak boleh langsung masukin 75.000. Kenapa? Karena kalau teman-teman baca di sini, jumlah keripik kentang yang ditransfer ke Departemen Pengemasan itu sebanyak 65.000 bungkus. Nah, jadi total yang ditransfer nih, total unit yang ditransfer itu adalah 65.000. Nah, kita mau total dari kedua ini, dari beginning work in process dan started and completed, nilainya adalah 65.000. Jadi kita mau total yang ditransfer itu adalah 65.000. Kalau kemarin, teman-teman lihat di format yang kemarin, yang minggu lalu, itu kan kita langsung masukin nih, completed and transferred out. Ya kan? Jadi kalau yang minggu lalu kita langsung masukin completed and transferred out. Kalau informasi di soal kayak gini, berarti kita langsung masukin nih, completed and transferred out sebanyak 65.000. Nah, tapi karena ini kita pakai metodenya FIFO, di mana dia maunya yang first in, first out gitu. Yang pertama kali masuk, yang pertama kali keluar. Nah, maka di sini kita harus ambil 15.000 dari work in process dulu. Jadi yang dari work in process udah habis nih, udah ditransfer semua ke departemen berikutnya. Nah, sekarang kita kan tadi punya 65.000 in total. Kalau kita udah ambil 15.000 dari work in process, dari beginning work in process, berarti sisanya berapa? Kita selisihin nih di sini. Kita punya 65.000, kita kurangin dengan 15.000, yaitu dari nilai dari work in process-nya itu. Dari yang beginning work in process, 15.000. Jadi dia maunya totalnya itu adalah 65.000. Kalau misalkan di beginning work in process udah ada 15.000, berarti yang started and completed-nya kita selisih nih, 65.000 dikurang dengan 15.000. Sehingga di sini kita dapat 50.000 untuk yang started and completed. Sehingga kalau teman-teman lihat ini kan jumlah barang yang ditransfer nih. Jumlah barang yang ditransfer ke departemen berikutnya. Kalau teman-teman lihat di sini 50.000 ditambah 15.000 berarti jadinya 65.000. Sesuai dengan yang informasi ada di soal nih. Yang ditransfer ke departemen sebanyak 65.000. Gitu. Nah, terus untuk yang work in process ending gimana nih? Di soal nggak dikasih tahu berapa work in process endingnya. Sama kayak yang kemarin saya udah jelasin juga ke teman-teman bahwa nilai to account for di sini itu akan sama dengan accounted for yang ada di bawah. Nih ya, jadi saya kasih warna biar teman-teman. Nah, gini ya. Jadi nilai to account for yang ada di atas 90.000 ini akan sama nih dengan accounted for yang ada di step 2. Sehingga teman-teman bisa langsung masukin. Di sini ada 90.000. Nah, kalau kita udah tahu nih, completed and transferred out-nya tadi 65.000. Accounted for-nya ada 90.000. Nah, biar ini jadi 90.000, berarti kan masih ada yang kurang nih. Sisanya kita akan masukin ke work in process ending. Sebesar berapa? Berarti 90.000 dikurang dengan 15.000 dikurang dengan 50.000. Nah, sehingga di sini kita dapat nilai untuk work in process ending-nya itu adalah sebesar 25.000. Gitu. Jadi kita selisihin dari totalnya yaitu 90.000 yang kita ambil dari step 1, kita kurangin dengan berapa nih yang ditransfer ke departemen berikutnya, yaitu 65.000. Sehingga di sini kita dapat 25.000. Nah, sekarang pada saat kita udah sampai di sini, ini belum selesai nih.
kita mau cari berapa equivalent unitnya untuk direct material dan conversion cost-nya. Nah, kita mulai dari yang pertama, dari from beginning work in process. Nah, kalau misalkan kemarin, pada saat kita pakai weighted average, itu kan kita pakai langsung masukin semua nih. Pokoknya kalau dia komplit dan dia transferred out, kita masukin semuanya, langsung 100% semuanya. Nah, tapi di sini, untuk beginning work in process, kita nggak bisa kayak gitu. Sekarang kita balik lagi ke soal nih. Di soal, katanya work in process ini, beginning, itu tuh proses produksinya udah mencapai 55%. Ya, jadi biar teman-teman lebih gampang, ini saya kemana ada buatin grafik, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi proses produksi si WIP beginning kita udah mencapai 55%. Lalu di bawah ada diinformasikan bahwa direct material dimasukkan 30% pada saat produksi mencapai 35%. Oh sorry, direct material dimasukkan 30% pada saat produksi mencapai 35%. Lalu selanjutnya ditambahkan 40% pada saat penyelesaiannya mencapai tingkat 50%. Dan sisanya diberikan ketika produksi mencapai 80%. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini tingkat penyelesaian ada dari 0% sampai 100%. Kita mau lihat nih, katanya direct material itu akan dimasukkan 30% pada saat tingkat penyelesaiannya 35%. Jadi barang kan kita mulai semua dari 0 nih. Kita mulai dari 0. Nah, pada saat dia udah nyampe di 35%, dimasukin nih direct materialnya. Tapi nggak semua, cuma 30% aja. Nah, setelah itu nanti dia kan akan dilanjutkan lagi nih produksinya. Dilanjutkan lagi, ketika barang itu udah nyampe 50%, tingkat penyelesaiannya dimasukkan lagi 40% direct material. Nah, sekarang work in process beginning kita, yang tadi nih, yang di atas, yang ada 15.000 bungkus ini, itu udah di sini nih, di 55%. Karena dia udah nyampe di sini, berarti kan direct material yang udah masuk adalah 30 ditambah dengan 40. Jadi ada 70% nih. Jadi pada saat si work in process beginning kita udah sampai di titik 55%, berarti direct material yang udah dimasukin itu sebanyak 70%. Dari mana? Dari 30 ditambah dengan 40. Kenapa? Kenapa di 30 tambah dengan 40? Karena sekarang kita udah di 55%. Karena sekarang di 55%, tadi kan direct material itu dimasukin di 35% dan 50%. Sehingga di sini, kalau kita udah nyampe di sini, berarti direct material di sini udah masuk nih, 30 dan 40. Sedangkan, dia bakal dimasukin lagi sisanya pada saat dia nyampe 80%. Berarti kalau di sini kan belum nyampe nih, kita masih di 55%. Makanya yang kita masukin 30 dan 40. Nah, karena dia udah dimasukin 70% di sini, work in process beginning-nya, berarti di periode lalu nih, direct materialnya udah masuk nih 70%. Nah, sekarang di periode ini berarti kan sisanya tinggal 30% aja kan. Sisanya tinggal 30%. Jadi yang kita masukkan di angka di sini, yang kita masukin di equivalent unit ini, 30%-nya aja nih untuk direct materialnya. Jadi di sini kita masukin nih 30%, kita kaliin dengan 15.000. Sehingga di sini kita dapat 4.500. Nah, jadi saya ulangin di sini, kenapa 30% di sini? Karena kalau kita lihat work in process-nya itu baru mencapai 55%. Jadi di sini teman-teman lihat 15.000 bungkus keripik kentang yang masih dalam proses itu mencapai proses produksi mencapai 55%. Jadi sekarang 15.000 keripik kentang kita tuh ada di sini nih. Di yang warna oranye ini nih, kalau teman-teman lihat. Di 55%. Nah, yang 30% dan 40% ini udah dimasukin nih di periode sebelumnya. Nah, di periode ini kita kan mau hitung nih. Di periode ini sisanya tinggal berapa sih? Berapa lagi sih yang perlu kita masukin ke work in process ini? Berapa lagi yang perlu kita masukin ke dalam 15.000 unit ini? Nah, karena kita udah masukin 70%, berarti sisanya tinggal 30%. Makanya di sini kita masukin 30% dikali dengan 15.000 physical unitnya. Sehingga kita dapat untuk direct material, untuk yang bagian beginning work in process, 4.500.
Nah, untuk conversion cost-nya gimana? Conversion cost-nya juga sama. Kita mau lihat sisanya berapa. Sekarang kan conversion cost kita berada di tingkat 55%. Untuk dia mencapai ke 100%, masih kurang berapa nih? Berarti 100% dikurang dengan 55%. Berarti kita masih punya 45% yang belum dimasukin conversion cost-nya. Sehingga di sini kita masukin nih 45%, kita kaliin dengan 15.000. Ada di sini. Nah, sehingga di sini kita dapat 6.750. Tuh, ini untuk yang beginning work in process. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau tanya dulu atau ada yang masih kurang paham? Belum ada sih lagi. Oke, kalau belum ada kita lanjut lagi ke started and completed. Untuk started and completed ini sama. Dia langsung kita masukin seluruhnya 100%. Kenapa? Karena kan dia started di periode ini. Baru dimulai di periode ini dan langsung komplit. Karena dia langsung komplit, maka semuanya kita langsung masukin 100%. Jadi kita kan bikin ini di bulan April nih. Kita bikin di bulan April nih, bulan April akhir nih. Lalu di sini ada startednya di bulan ini 50.000 dan dia langsung komplit. Karena dia baru dimulai di periode ini dan langsung ditransfer, berarti semuanya udah langsung masuk nih. Udah selesai dia, udah 100%, maka kita transfer ke departemen berikutnya. Sehingga di sini masukin 100%. Gitu. Ini untuk yang started and completed. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman di ujian, kalau ada kayak gini, misalkan diminta Vivo, untuk nilai started and completed dia pasti 100%. Jadi teman-teman bisa langsung masukin aja tuh angkanya, yaitu sebesar 100%. Gitu. Nah, sekarang yang terakhir adalah work in process ending. Nah, untuk work in process ending, kita harus baca lagi. Sekarang, barangnya itu udah sampai di proses produksi berapa persen. Kalau teman-teman lihat di sini, produk-produk yang masih belum selesai di bulan April, itu baru diproses 85%. Nah, karena dia baru diproses 85%, berarti belum selesai nih. Nah, sekarang kita mau lihat, berarti direct materialnya kita harus masukin berapa persen nih. Nah, teman-teman bisa lihat di grafiknya lagi di sini. Sekarang kita pindah ke grafik yang bawah untuk yang work in process ending. Nah, di sini kita lihat nih, tingkat penyelesaian ada dari 0 sampai 100%. Untuk penambahan direct material masih sama nih, 30% ditambahkan di 35%, 40% ditambahkan di tingkat penyelesaian 50%, dan 30% ditambahkan pada saat udah nyampe 80%. Kalau teman-teman lihat, kita udah di 85%. Kita udah melewati semua tahap penambahan direct material nih. Kita udah masuk ke tahap terakhir. Bukan terakhir sih, maksudnya kita udah lewatin 3 poin ini, kita udah lewatin 3 titik ini. Sehingga sekarang kita udah di 85%. Pada saat kita udah di 85%, berarti kalau misalkan teman-teman lihat, direct material kita udah masuk semua nih. Karena kan dia terakhir tambahin direct material di tingkat penyelesaian 80%. Sedangkan kita sekarang udah di 85%. Berarti kita udah melewati 3 titik ini. Sehingga direct materialnya udah dimasukin semua. Karena udah dimasukin semua, kita lihat nih di sini. Berarti kita langsung aja nih masukin 100%. Karena direct materialnya udah dimasukin semua 100%, kita kalikan dengan physical unit untuk work in process ending, yaitu 25.000. Sehingga di sini kita dapat nih 25.000. Untuk conversion cost-nya, di bagian work in process ending, kita lihat lagi di sini. Sekarang kita udah mencapai 85%. Karena ini WIP ending, maka teman-teman nggak usah ngitung kayak gini nih, sisanya berapa. Nggak usah ngitung sisanya, karena yang mau kita pakai adalah kita udah nyampe berapa persen. Kalau kita udah nyampe 85%, ya berarti nanti untuk conversion cost-nya juga harus kita kalikan dengan 85%. Kalau misalkan kita udah nyampe 90%, ya berarti conversion cost kita kalikan dengan 90%. Jadi untuk conversion cost di bagian work in process ending, itu mengikuti tingkat penyelesaiannya. Kalau misalkan dia tadi nih selesai di 85%,
Berarti teman-teman langsung masukin aja nih, 85% kita kaliin dengan berapa nih physical unitnya? 25.000. Sehingga di sini kita dapat 21.250 untuk yang conversion cost. Gitu. Jadi, kalau work in process ending, untuk conversion cost, lihat aja tingkat penyelesaiannya berapa. Kalau di sini dia bilang baru diproses 50%. Ya udah, berarti teman-teman langsung masukin nih work in process ending untuk conversion cost 50% dikali dengan physical unitnya. Gitu. Jadi kalau work in process ending untuk conversion cost, kita ikutin aja berapa persentasenya. Gitu. Nah, setelah kita udah ketemu 3 komponen ini, kita mau jumlahin nih equivalent unitnya. Kita jumlahin berarti dari 4.500 ditambah dengan 50.000 ditambah dengan 25.000. Sehingga kita dapat untuk yang direct material, equivalent unitnya adalah 79.500. Sedangkan untuk yang conversion cost, ini untuk equivalent unitnya adalah 6.750 ditambah dengan 50.000 ditambah lagi dengan 21.250. Sehingga di sini kita dapat 78.000 untuk equivalent unit conversion cost. Gitu. Ini untuk perhitungan equivalent unit. Sampai di sini teman-teman ada yang mau tanyain dulu, ada yang mau ditanyain dulu? Penjelasan saya sudah bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Ci. Oke. Oke, kalau bisa kita akan lanjut ke step 3. Untuk yang step 3, iya, ada yang mau tanya? 21.250 itu dari mana, Ci? Yang ini. Oh iya, oke, Ci. Makasih, Ci. Oke. Oke, teman-teman kalau misalkan ada yang bingung, langsung ditanyain aja ya, karena untuk pertemuan berikutnya, kita masih akan bahas kayak gini lagi, tapi komponennya ada tambahannya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita tetap bahas, kita masih akan bahas proses costing satu pertemuan lagi, cuma ada komponen tambahan dan nanti bakal lebih komprehensif. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini masih ada yang bingung, boleh ditanyain langsung sekarang aja biar nanti teman-teman nggak makin bingung di pertemuan berikutnya kayak gitu. Karena nanti makin ke belakang itu kita akan tetap bahas hal yang sama, tapi lebih dalam lagi, komponennya semakin banyak kayak gitu. Jadi kalau teman-teman masih ada yang bingung, ditanyain sekarang aja kayak gitu. Nah, kalau gitu sekarang kita akan lanjut ke step 3. Untuk step 3 kita mau hitung berapa sih cost yang akan dibebankan untuk periode ini. Nah, caranya adalah kita mau lihat nih dari work in process beginning dulu. Nah, ini sama di soal udah dikasih tahu untuk tabelnya kita tinggal masukin aja nih. Untuk beginning work in process di direct material ada 7.200.000. Kita masukin di sini nih. 7.200.000. Untuk conversion cost ada 12.325.000. Sehingga total production cost-nya kita jumlahin nih. 7.200.000 ditambah dengan conversion cost-nya 12.325.000. Sehingga kita dapat untuk total production cost-nya adalah 19.525.000. Nah, untuk cost edit in current period, berarti kita mau lihat berapa biaya yang ditambahin di periode ini. Nah, berarti kita lihat nih, cost edit during April, kita tahu conversion cost-nya 42.300.000. Kita masukin dulu nih di sini, 42.300.000. Lalu untuk production cost-nya ada 65.500.000. Nanti kita masukin di sini 65.500.000. Nah, direct materialnya masih tanda tanya nih. Berarti sekarang kita cari direct materialnya. Nah, di sini total production cost itu kan direct material ditambah dengan conversion cost. Berarti kalau kita tahu nih total production cost-nya 65.500.000.
kita tahu juga conversion cost-nya 42.300.000. Berarti untuk mencari direct material, kita selisihkan antara production cost-nya, yaitu 65.500.000, kita selisihin dengan conversion cost-nya, 42.300.000. Sehingga di sini kita dapat untuk direct materialnya adalah sebesar 23.200.000. Nah, untuk total production cost, ini kita jumlahin aja, berarti dari yang working process ditambah dengan cost edit. Sehingga kita dapat totalnya semuanya itu udah 85.025.000. Untuk direct material, berarti totalnya adalah kita jumlahin 7.200.000 ditambah dengan 23.200.000. Sehingga kita dapat 30.400.000. Dan untuk conversion cost yang terakhir ini kita bisa kita jumlahin dari work in process beginning ditambah dengan cost edit in current period. Sehingga kita dapat 54.625.000. Gitu. Ini untuk yang step 3. Nah, dari step 3 kita akan pindah ke step 4. Di step 4 kita mau hitung berapa sih cost per equivalent unit of work done in current period. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin sadar, ini formatnya agak beda sama yang weighted average kemarin di step 4. Jadi kalau kemarin di step 4 itu kan kita pakai total cost to account for. Kita pakai totalnya, kita bagi dengan equivalent unitnya, maka kita dapat cost per equivalent unit. Nah, tapi untuk yang FIFO, kita menghitungnya tuh di sini bukan total cost, melainkan kita mau hitung berapa sih cost yang terjadi di periode ini aja. Jadi kita mau cari berapa sih cost untuk periode ini, gitu. Jadi karena kita mau carinya cost untuk yang current period, maka di sini kita akan masukin cost-nya adalah cost edit in current period, atau di sini cost edit during April. Sehingga untuk direct materialnya kita masukkan di sini 23.200.000. Dan untuk conversion cost-nya 42.300.000. Nah, untuk equivalent unitnya kita ambil dari step 2 tadi. Yaitu untuk yang direct material ada 79.500. Untuk yang conversion cost ada 78.000. Nah, sehingga untuk mencari cost per equivalent unit, berarti kita bagi nih, cost edit dibagi dengan berapa equivalent unitnya, itu 79.500. Maka kita akan dapat 291,8239. Ini teman-teman nanti buletin ke 4 angka di belakang koma. Di sini ya, sesuai dengan permintaan soal, cost per equivalent unit dibulatkan ke 4 angka di belakang koma. Nah, begitu pula untuk yang conversion cost. Jadi cost editnya 42.300.000 dibagi dengan equivalent unitnya. Equivalent unit yaitu 78.000. Sini. Sehingga kita akan dapat 542,3077. Itu ini untuk cost per equivalent unitnya. Nah, kalau teman-teman udah ketemu cost per equivalent unit, kita bisa masuk ke step 5, yaitu assignment of cost. Untuk assignment of cost-nya, teman-teman lihat di sini. Yang pertama di sini ada completed and transferred out. Kalau misalkan kemarin di sini teman-teman lihat, kalau yang kemarin di weighted average, itu kan kita langsung masukin nih, completed and transferred out, kita langsung pakai nih, yang total completed and transferred out, kita langsung ambil unitnya, kita kali dengan cost per equivalent unitnya. Nah, tapi kalau di sini, dengan metode FIFO, ini perhitungannya agak beda nih. Jadi kita masukin dulu, berapa sih work in process beginning kita. Jadi kan tadi kita masukin di step 4 itu kan cuma cost periode ini aja. Jadi, beginning work in process beginningnya, cost-nya ini, kita akan masukkan ke step 5. Nih, kita pindahin. Jadi cost yang ada di sini, kita akan pindahin ke sini nih. Sini. Jadi kita pindahin ke sini, masukin nih 7.200.000, 12.325.000, dan totalnya di sini adalah 19.900.000.
525.000. Nah, jadi kalau teman-teman lihat dari namanya aja nih di sini, dari keterangannya, description di sininya, ini kan udah kelihatan nih, ini adalah work in process beginning, di sini ada cost edit to beginning work in process in current period. Jadi, work in process beginningnya kita copy aja dari soal yang ada di sini, kita pindahin ke work in process beginningnya. Sedangkan untuk cost editnya, untuk cost edit to beginning work in process, kita akan hitung dari cost per equivalent unitnya. Jadi misalkan di sini, cost editnya, kita mau lihat dari direct material. Direct material itu kan dia punya cost per equivalent unit 291,8239. Nah, sedangkan di sini, from beginning work in process kita ada 4.500 nih sisanya. Nah, jadi yang kita tambahkan di periode ini itu sebesar 4.500 dikali dengan cost per equivalent unitnya. Jadi di sini 4.500 yaitu equivalent unit dari beginning work in process yang tadi di atas, yang direct material ini, dikali dengan cost per equivalent unitnya, yaitu 291,8239. Sehingga kita dapat di sini 1.313.208. Ini untuk yang direct material. Untuk yang conversion cost, kita lihat nih, angka dari from beginning work in process-nya ada 6.750. Ini 6.750, kita kalikan dengan cost per equivalent unitnya, yaitu 542,3077. Sehingga di sini kita dapat 3.660.577. Sehingga totalnya adalah 1.313, kita tambah dengan 3.660. Sehingga di sini dapat 4.973.785. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman bingung nih, kenapa sih harus dipecah kayak gitu? Karena kalau misalkan tadi sesuai dengan perhitungan kita, yang di atas nih, from beginning work in process, yang kita masukin di sini, ini kan bukan seluruhnya nih. Kan beginning work in process kita ada 15.000 kan. Nah, tapi kan yang 70% direct materialnya udah terjadi di periode lalu. Sehingga di periode ini, kita cuma tambahin sebesar berapa nih? Sebesar 30%-nya. Begitu pula dengan conversion cost-nya. Kemarin udah sampai 55%. Sekarang di periode ini, kita cuma tambahin 45%. Maka 2 ini nggak full dong. Karena 2 ini nggak full, jadi cost dari 4.500 unit direct material di sini, cost dari 4.500 ini akan masuk ke dalam cost edit, di mana itu merupakan cost tambahan. Jadi di periode ini kita punya nih work in process beginning yang udah terjadi di periode sebelumnya dengan cost sebesar 7.200.000 untuk direct materialnya. Di periode ini kita lanjutin nih, kita lanjutin work in process kita selesain sampai dia selesai, ada tambahan biaya sebesar 1.313.208. Nah, makanya ini harus kita pisah. Karena tadi dia pakai metodenya FIFO. Jadi kita mau tahu dulu nih, berapa sih work in process dari periode lalu, berapa sih yang ditambahin sekarang. Gitu, jadinya kita akan hitungnya dipisah. Untuk yang kita tambahin di periode ini, atau yang tadi baru kita hitung, itu akan masuk ke dalam cost edit to beginning work in process in current period. Kayak gitu. Jadi, kalau teman-teman mungkin bingung, penjelasannya kayak gitu, kenapa kita harus pisahin. Nah, kalau udah, kita sekarang mau jumlahin dulu nih, untuk total from beginning inventory. Total from beginning inventory, berarti kita jumlahin nih, 19.525.000 ditambah dengan 4.973.785. Sehingga kita dapat di sini 24.498.785. Nah, ini untuk yang direct material dan conversion cost-nya ini terserah. Kalau teman-teman mau jumlahin di sini boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting di totalnya aja. Nah, terus sekarang kita masuk ke yang kedua nih, started and completed. Untuk started and completed, cara menghitungnya masih sama kayak tadi.
Kita lihat di atas, equivalent unitnya ada berapa nih untuk direct material? Oh, ternyata ada 50.000. Berarti di sini kita masukin nih, 50.000 kita kalikan dengan 291,8239. Sehingga kita dapat 14.591.195. Untuk yang conversion cost juga sama. Equivalent unitnya ada 50.000. Jadi di sini 50.000 kita kalikan dengan 542,3077. Sehingga di sini kita dapat 27.115.385. Nah, sehingga kalau teman-teman jumlahin, di sini dia akan jadi 14.591.195 ditambah dengan 27.115.835. Sehingga di sini totalnya adalah 41.706.580. Nah, setelah itu kita jumlahin dulu nih total cost of units completed and transferred out. Berarti caranya adalah dari total beginning inventory ditambah dengan started and completed. Jadi kita mau tahu nih, cost dari unit yang ditransfer ke departemen berikutnya adalah sebesar 66.205.365. Nah, karena di sini ada 66 juta sekian, ini berasal dari mana? Dari beginning work in process dan dari yang baru kita mulai di periode ini. Ya gitu. Nah, sekarang work in process ending. Work in process ending, kita udah tahu juga berapa equivalent unitnya. Kita udah tahu juga berapa cost per equivalent unitnya. Berarti kita bisa hitung nih, berapa untuk nilai work in process endingnya. Nah, untuk yang direct material, kira-kira teman-teman ada yang tahu berapa cost-nya untuk yang direct material? 7.295.597 bukan, Ci? Ya, benar ya. 7.295.597. Kamu nanti tulis nama dan NIM di kolom chat aja ya. Nah, Oke. Nah, sekarang kita mau lihat nih, dari mana sih dapatnya bisa dapat segitu? Kita mau lihat nih, kita punya equivalent unit tadi untuk yang work in process ending di bagian direct material ada 25.000. Nah, cost per equivalent unitnya ada 291,8239. Berarti teman-teman langsung masukin aja nih, 25.000 kaliin dengan 291,8239. Sehingga di sini kita dapat 7.295.598. Nah, ini mungkin bedanya di sini karena ada pembulatannya aja. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan bedanya cuma 1 atau 2 di belakang gini. Gitu. Nah, untuk yang conversion cost berapa? 11.524.528. Betul nggak sih? Ya, 11.524.038. Nah, di sini cara ngitungnya sama juga nih. Kita punya equivalent unit untuk conversion cost di work in process ending sebanyak 21.250. Cost kita 542,3077. Berarti kita bisa masukin di sini 21.250 kita kaliin dengan 542,3077. Sehingga di sini kita dapat 11.524.039. Tadi 38 beda di bagian pembulatannya aja. Gitu. Nah, setelah itu kita jumlahin nih di sini untuk yang direct material dan juga conversion cost-nya. Sehingga di sini kita dapat untuk totalnya adalah 18.819.636. Nah, sehingga kita bisa hitung nih berapa sih total cost accounted for-nya. Total cost accounted for-nya kita jumlahin dari yang total cost of unit completed and transferred out dijumlahin dengan work in process ending yang barusan nih. Sehingga kita dapat 85.025.000. Beda 1 nih ya. Beda 1 sama yang
di step 3. Kalau minggu lalu kan saya bilang kalau misalkan nanti nilai di sini, di bawah sini akan sama nih dengan yang ada di step 3. Nah, ini kan sebenarnya sama, dia cuma beda satu karena di bagian pembulatannya aja. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman pas ngerjain ujian, kok beda, tapi bedanya cuma sedikit kayak gini tuh nggak apa-apa gitu. Untuk yang direct material juga sama nih, kita jumlahin dari 7.200.000, kita tambahin dengan yang 1.313.208, ditambah dengan 14.591, ditambah dengan 7.295. Maka dapatnya 30.400.000. Ini sesuai ya sama yang tadi di atas. Nah, begitu pula dengan conversion cost-nya. Nih, kita ambil dari yang work in process awal 12 juta, ditambah dengan 3.660, ditambah dengan 27.115, ditambah dengan 11.524. Sehingga di sini kita dapat 54.625.001. Nah, ini beda 1 rupiah sama yang atas. Ini nggak apa-apa kalau bedanya masih sedikit kayak gini. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya dulu? Oke, kalau nggak ada, kita berarti akan lanjut ke jurnalnya. Nah, untuk jurnalnya masih sama nih, kayak yang minggu lalu. Kita mau catat berapa sih cost yang kita keluarin di periode ini, dan kita mau transfer nih dari departemen produksi ke departemen pengemasan. Nah, untuk jurnal yang pertama, kita akan lihat nih work in process produksi pada direct material dan juga pada cash. Nah, teman-teman ada yang tahu angkanya berapa di sini untuk work in process-nya? Ada yang masih ingat cara carinya gimana nih untuk nilai work in process-nya? Diambil dari ini bukan Ci, yang di step bentar sih, aku lupa di 3. step 3. Yang direct bagian material. Cost edit in current period. Ya, benar ya. Kita akan ambil dari cost edit in current period. Nah, kenapa ambil dari situ? Karena kita mau catat nih, kita mau bikin jurnal berapa sih sebenarnya yang kita keluarin direct material dan conversion cost kita yang kita keluarin. Nah, kalau misalkan kita catatnya total cost to account for, ini kan angkanya nggak relevan. Kenapa? Karena yang work in process beginning bukan terjadi di periode ini udah terjadi di periode lalu. Cuma ini masih dibawa ke sini, karena masih ada barang yang masih belum jadi. Tapi kan yang terjadi sebenarnya cuma yang cost edit in current period aja. Makanya yang kita jurnal di sini cuma yang terjadi di periode ini aja. Jadi yang cost edit in current period. Maka di sini kita akan masukin nih angka work in process produksinya sebesar 65.500.000. Lalu untuk angka direct materialnya sebesar 23.200.000. Dan untuk angka cash-nya atau various account, kita anggap di sini conversion cost-nya, yaitu 42.300.000. Nah, kita masukin nih di sini, 42.300.000. Gitu. Ini untuk jurnal yang pertama. Untuk jurnal yang kedua, ini ada yang ingat angkanya dari mana? Dari di step 5, Ci, yang total cost of unit completed and transfer out. Ya, benar ya. Angkanya dari step 5, yang total cost of unit completed and transferred out. Nah, kenapa kita ambil dari sini? Di sini kita mau lihat nih, berapa sih yang kita transfer ke departemen berikutnya. Sekarang kan kita adalah departemen produksi. Kita mau transfer dia ke departemen pengemasan. Nah, berarti kan di sini masih barang dalam proses kan? Masih work in process nih. Belum jadi dia, masih dalam proses. Nah, maka di sini work in process produksi kita taruh di sebelah kredit karena kita kurangin nih. Sekarang barangnya udah ditransfer ke pengemasan. Nilainya kenapa dari sini? Karena ini adalah total cost yang kita transfer. Total cost dari unit yang kita pindahkan ke departemen berikutnya. Sehingga di sini kita masukin nih 66.205.365. Gitu pula untuk
kreditnya gitu. Jadi untuk debitnya adalah departemen yang berikutnya, yaitu departemen pengemasan yang kedua. Untuk di sisi kredit, kita akan catat work in process produksi. Karena dari departemen produksi, kita transfer nih ke pengemasan. Gitu. Jadi ini untuk jurnalnya. Nah, sampai sini untuk departemen yang pertama, ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita masuk ke departemen yang kedua? Ini di UAS nilainya tinggi ya? Tinggi ini. Lumayan. Ci, berarti kalau misalkan di UAS tuh kita udah bisa bikin formatnya dulu nggak sih, Ci? Kan ini kan pasti gitu, Ci, formatnya. Bisa. Jadi nanti kalian kalau misalkan kalian mau menghemat waktu nih, nanti kalian bisa bikin formatnya dulu. Nah, tapi hati-hati. Teman-teman harus lihat nanti yang keluar itu apa. Nah, itu biasanya nanti ada di kisi-kisinya. Jadi mungkin nanti kalau kisi-kisinya udah bisa di-share, nanti saya bisa kasih tahu ke teman-teman mungkin metodenya apa. Jadi teman-teman bisa prepare dulu nih. Kalau Vivo berarti teman-teman siapin yang ada yang formatnya kayak gini, tapi kalau weighted average berarti yang kayak minggu lalu, kayak gitu. Jadi bisa disiapin dulu untuk menghemat waktu. Jadi nanti kalian tinggal isi aja, gitu. Nah, sama terus kalau misalkan ujian, nanti kan sebenarnya ini kan nyambung nih ya, dari step 1 sampai ke step 5 kan. Jadi kalau misalkan step 2 kalian salah nih di bagian equivalent unit, ini kan udah pasti step 4, step 5 salah semua kan sampai ke bawah. Nah, tapi teman-teman nggak usah takut, tetap dikerjain aja, karena kalau misalkan kalian kerjain, itu masih ada nilainya. Jadi mau kalian salah pun nih, salah semua pun, itu tetap ada nilai. Tapi kalau misalkan kalian kosong nih, kalian nggak bikin apa-apa gitu, kosong, format doang, itu kan saya nggak bisa kasih kalian nilai. Jadi kalau misalkan nanti kalian udah nge-stuck banget gitu, kalian coba aja hitung semampu kalian gitu. Jadi kalian kerjain aja, salah nggak apa-apa karena masih ada nilai dibandingkan kosong gitu. Gitu untuk nanti pas kalian ujian. Tuh. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Oke, kalau nggak ada kita ke departemen yang kedua, yaitu departemen pengemasan. Kita mau lihat nih di sini. Untuk departemen pengemasan, katanya terdapat persediaan 20.000 bungkus keripik pada awal bulan April dengan proses produksi mencapai 60%. Pada akhir bulan April, terdapat WIP ending sebanyak 3/5 WIP beginning yang memerlukan 30% penyelesaian lagi sebelum siap dijual. Nah, dari sini kita bisa bikin step satunya. Dari mana? Kita lihat nih. Terdapat persediaan 20.000 bungkus keripik pada awal bulan April. Kalau di sini udah dikasih tahu ini ada persediaan 20.000 di awal bulan April, berarti ini adalah work in process beginning. Kita bisa masukin di sini. Work in process beginning sebanyak 20.000. Nah, transfer in-nya dari mana nih dapatnya? Transfer in, teman-teman kalau mau lihat dari yang departemen sebelumnya, berarti lihat dari sini nih. Dari berapa yang completed and transferred out. Tapi ingat, hati-hati. Di sini ada 2. Jadi teman-teman harus jumlahin dulu nih. Jangan langsung ambil 15.000 atau 50.000 aja. Tapi harus ambil dua-duanya. Karena yang ditransfer adalah dua-dua ini. Atau kalau misalkan teman-teman nggak mau lihat dari situ, mau lihat langsung dari soal. Di soal kan sebenarnya udah jelas juga nih ya. Yang ditransfer ke departemen pengemasan sebanyak 65.000 bungkus. Jadi bisa langsung dimasukin di sini. Ada transfer in sebanyak 65.000. Jadi unit yang ditransfer dari departemen produksi ke pengemasan sebanyak 65.000. To account for-nya berarti 20.000 ditambah dengan 65.000 sehingga ada 85.000 di sini untuk to account for-nya. Nah, setelah step 1 selesai, maka kita akan lanjut ke step 2. Di mana di step 2 ini kita akan menghitung equivalent unit sama kayak yang tadi. Karena ini metode Vivo, maka ada juga nih from beginning work in process. Jadi yang completed and transferred out itu dibagi lagi jadi 2, ada from beginning work in process dan ada started and completed. Gitu. Nah, sekarang kita mau lihat dulu nih, yang dari beginning work in process, berarti kita akan lihat dari yang atas nih, yaitu 20.000. Maka di sini kita pindahin ke bawah. Ada
physical unit atau unit yang akan ditransfer dari beginning work in process sebanyak 20.000. Lalu, sekarang kita baca lagi di soal. Pada akhir bulan April, terdapat WIP ending sebanyak 3/5 WIP beginning, yang memerlukan 30% penyelesaian lagi. Nah, di sini ada 3/5, ada WIP ending sebesar 3/5 dari WIP beginning. Berarti kita bisa masukin ini di sini. Ada WIP ending sebesar 3/5 dari WIP beginning. WIP beginning kita kan tadi 20.000 nih. Berarti kita kali dengan 20.000. Sehingga di sini kita punya 12.000 untuk work in process endingnya. Sekarang started and completed-nya berapa nih? Kita belum tahu. Kita bisa cari tahu dari mana? Kita samain dulu nih to account for-nya. Tadi kan to account for di sini ada 85.000. Kalau di sini ada 85.000, berarti equivalent unit accounted for yang ada di step 2 juga sama, ada 85.000. Nah, kalau kita udah tahu kayak gini, kita kan bisa cari nih berapa started and completed-nya. Maka di sini kita bisa cari. Ada yang udah cari untuk yang started and completed-nya? 53.000. Ya, benar ya, 53.000. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini nih. Totalnya 85.000. Kita punya dari beginning work in process 20.000, dari work in process ending 12.000. Berarti teman-teman bisa masukin 85.000 dikurang dengan 20.000 dikurang dengan 12.000. Nggak ada 53.000 di sini. Started and completed-nya. Gitu. Ini untuk menghitung physical unit-nya. Nah, tapi step 2 belum selesai di sini. Kita mau cari tahu berapa equivalent unit untuk masing-masing komponen, baik itu transferred in, direct material, dan juga conversion cost. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang pertama, dari beginning work in process. Nah, untuk transferred in, untuk transferred in di bagian beginning work in process, ini nilainya 0. Kenapa 0? Karena di sini kan kita punya beginning work in process nih. Udah ditransfer dari awal kan. Jadi di periode ini kan nggak ada lagi nih yang ditransfer kan. Karena di periode ini kita udah nggak catat nih gini-gini. Jadi kita kan punya beginning work in process. Beginning work in process ini kan 20.000 unit udah ditransfer dari periode sebelumnya kan. Udah ada dari periode sebelumnya. Maka biaya transfer in itu akan dicatat di periode sebelumnya. Nah, karena di periode ini kita cuma melanjutkan, berarti nggak ada lagi nih biaya transfer in yang terjadi. Sehingga di sini kita pasti masukin 0. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu soal yang di departemen kedua, dan ada ada pakai FIFO, beginning work in process di bagian transfer in ini pasti 0. Gitu, karena kita udah nggak mencatat lagi di periode ini. Karena beginning work in process ini udah masuk dari periode sebelumnya. Jadi karena dia udah masuk dari periode sebelumnya, di periode ini kita nggak catat lagi biaya transfer in-nya, gitu, nggak ada sisanya lagi, kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk nih ke direct material. Direct material ini konsepnya sama kayak tadi. Nah, jadi sekarang kita akan lihat dulu di bagian grafiknya. Nah, untuk grafik ini sebenarnya teman-teman nanti nggak wajib bikin. Cuma kalau misalkan teman-teman mau coret-coret di kertas, itu nggak apa-apa juga. Cuma ini nggak ada nilainya sih untuk grafik ini. Ini cuma buat membantu teman-teman aja. Biar lebih paham gitu sama konsepnya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Di sini work in process beginning-nya, kalau kita lihat di sini, proses produksinya tuh udah mencapai 60%. Dia udah mencapai 60% nih. Untuk WIP ending, itu memerlukan 30% penyelesaian lagi. Kalau misalkan dia bilang dia butuh 30% lagi, berarti sekarang kan dia udah nyampe di 70. Karena dia butuh 30 lagi buat nyampe 100. Nah, jadi ini sebenarnya cuma permainan kata aja. Teman-teman bisa pahamin bener-bener nanti pas ujian gitu. Nah, di sini dikasih tahu bahwa direct material itu akan dimasukkan 20% ketika proses pengemasan mencapai 25%. Jadi di sini ya, direct material dimasukkan pada saat direct material dimasukkan 20% pada saat proses pengemasan mencapai 25%. Jadi di sini,
Pada saat tingkat penyelesaiannya 25%, direct material dimasukkan 20%. Lalu selanjutnya ditambahkan 50% ketika proses pengemasan mencapai 50%. Jadi pada saat dia udah mencapai 50%, direct material ditambahin nih 50% lagi. Lalu sisanya akan dimasukkan pada saat proses pengemasan mencapai 75%. Jadi nanti sisanya ini kan udah 20% dan 50, berarti udah 70%. Sisanya tinggal 30%, ini akan dimasukkan pada saat dia mencapai 75%. Gitu. Nah, sekarang kita urusin dulu yang work in process beginning. Work in process beginning itu proses pengemasannya, proses produksinya mencapai 60%. Jadi tingkat penyelesaiannya ada di 60% nih untuk WIP beginning. Kalau dilihat dari grafiknya, berarti teman-teman udah tahu nih, direct material kita udah masuk sebanyak 70%. Dari mana taunya? Sekarang kita udah di 60%. Direct material akan dimasukkan 20% pada tingkat penyelesaian 25% dan akan dimasukkan 50% lagi pada saat tingkat penyelesaiannya udah nyampe 50%. Nah, berarti teman-teman sekarang ada di sini nih, di titik oranye ini nih, yaitu 60%. Berarti 20% udah masuk dong, kita udah lewat nih, kita udah lewatin 25%. Kita udah lewatin juga 50%. Berarti 20 dan 50 ini udah masuk nih ke dalam work in process beginning kita. Jadi udah ada 70% untuk direct materialnya. Maka di sini pas perhitungan direct material kita udah masukin 70%, sisanya tinggal 30. Maka di sini kita masukin nih 30% dikalikan dengan 20.000. Sehingga di sini ada 6.000. Sedangkan untuk conversion cost-nya, kita lihat di sini. Kita sekarang ada di 60%. Untuk bisa kita nyampe ke 100%, kita butuh berapa lagi nih? Oh, kita butuh 40%. Dapat dari mana? Dapat dari 100% dikurang dengan 60%. Jadi kita dapat 40% nih. Jadi si work in process beginning butuh 40% lagi untuk mencapai 100%. Maka di sini kita masukin nih sisanya 40% dikalikan dengan beginning work in process-nya 20.000. Sehingga kita dapat untuk conversion cost sebesar 8.000. Ini untuk yang beginning work in process-nya. Lalu kita lanjut lagi nih untuk yang started and completed. Karena dia started and completed, sama kayak tadi, dia dimulai di periode ini dan langsung selesai. Karena dia langsung selesai, maka semuanya kita masukin 100% di sini. Jadi kita masukin 100% nih. Kita masukin 100%. Maka semuanya di sini adalah 53.000 nih. Jadi untuk started and completed, baik di transferred in, di direct material, dan conversion cost, semuanya adalah 53.000. Karena dia baru dimulai di periode ini, dan langsung selesai juga di periode ini. Gitu. Jadi, kita langsung masukin 100%. Untuk komponen terakhir, yaitu work in process ending. Work in process ending, kita lihat lagi. Bahwa di sini, work in process ending ini memerlukan 30% penyelesaian sebelum siap dijual. Nah, berarti kalau kita bikin grafiknya, dia butuh 30% lagi nih, baru nyampe 100%. Kalau dia butuh 30% lagi, berarti sekarang kita ada di 70%. Karena kita ada di 70%, maka kita lihat lagi nih ke belakang. Kita udah lewatin berapa titik? Kita udah lewatin 2 titik nih. Yang pertama 25%, dan yang kedua di titik 50%. Berarti direct material kita masuk berapa persen nih? Kita lihat lagi. Pada saat tingkat penyelesaian 25%, direct material itu akan masuk 20%. Pada saat tingkat penyelesaian kita 50%, direct material akan masuk 50%. Berarti kalau misalkan sekarang nih kita ada di 70%. Berarti kan direct material udah masuk sebanyak 70% nih. 20 ditambah dengan 50. Berarti direct materialnya udah masuk sebanyak 70%. Maka di sini kita masukin nih 70% dikalikan dengan 12.000. Ini, sehingga di sini kita dapat 8.400.
Nah, untuk transfer in, untuk work in process ending, kita masukin seluruhnya nih untuk biaya, unit transfer in-nya. Berarti kita masukin nih, sebanyak 12.000. Nah, setelah itu kita masuk ke conversion cost. Untuk conversion cost, kita akan lihat dari tingkat penyelesaiannya. Jadi sama kayak yang sebelumnya ya. Nah, di sini karena kita lihat nih, work in process ending ada di 70%. Berarti conversion cost yang terjadi, conversion cost yang akan kita catat di periode ini sebanyak 70% juga. Jadi di sini 70% dikalikan dengan 12.000. Sehingga di sini kita dapat 8.400 juga untuk si conversion cost-nya. Nah, setelah itu kita mau hitung berapa nih equivalent unitnya. Berarti untuk yang transfer in berarti 53.000 ditambah dengan 12.000. Untuk yang direct material berarti di sini 6.000 ditambah dengan 53.000 ditambah dengan 8.400. Dan untuk yang conversion cost ini adalah 8.000 ditambah dengan 53.000 ditambah dengan 8.400. Sehingga di sini ada 69.400. Gitu. Ini untuk menghitung equivalent unitnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Penjelasan saya bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Ci. Oke. Oke, kalau bisa kita lanjut ke step berikutnya, yaitu step 3. Di step 3, ini sama, kita tinggal masukin aja nih biaya dari yang ada di soal nih. Kalau di sini teman-teman lihat, kita ada WIP beginning, untuk transfer in ada 12.250.000. Masukin di sini. Untuk yang direct material ada 5.760.000. Dan untuk yang conversion cost, kita nggak dikasih tahu, kita dikasih tahu totalnya. Totalnya ada 21.130.000. Di sini. Nah, berarti untuk conversion cost-nya, kita hitung nih selisihnya. Dari 21.130.000 dikurang dengan transfer in 12.250.000 dikurang dengan direct material 5.760.000. Sehingga di sini kita dapat conversion cost-nya adalah 3.120.000. Untuk cost edit in current period, berarti kita lihat untuk direct material, ini ada 52.250.000. Untuk totalnya adalah 146.550.000. Nah, sekarang yang masih kosong adalah biaya transfer in dan juga biaya conversion cost-nya. Untuk transfer in, kita akan ambil dari departemen sebelumnya. Jadi kita mau ambil nih dari departemen sebelumnya. Yaitu yang tadi total cost of unit completed and transferred out. Yaitu yang ini nih, yang kita transfer nih, yang ada di jurnal. 66.205.365. Jadi cost ini yang akan kita masukkan ke bagian transfer in untuk yang cost edit in current period. Jadi di sini ada 66.205.365. Di sini ya. Nah, berarti untuk conversion cost-nya kita bisa cari dengan cara total production cost dikurang dengan transfer in dikurang dengan direct material. Sehingga kita dapat 28.094.635. Nah, untuk total cost to account for, ini berarti kita tinggal jumlahin aja nih. Dari work in process beginning, ditambah dengan cost edit in current period-nya, yaitu 167.680.000 untuk totalnya secara keseluruhannya. Untuk yang transfer in, berarti di sini ada 12.250.000 ditambah dengan 66.205.365. Untuk yang direct material, ada 5.760.000 ditambah dengan 52.250.000. Dan untuk yang conversion cost, kita jumlahin 3.120.000 ditambah dengan 28.094.635.
Nah, sehingga di sini kita dapat total cost to account for untuk yang conversion cost adalah 31.214.635 gitu. Nah, setelah step 3 selesai, kita akan lanjut ke step 4. Untuk yang step 4, berarti kita mau hitung nih berapa cost per equivalent unitnya. Nah, karena ini pakai metode FIFO, masih sama, kita akan pakai di sini cost edit. Jadi yang mau kita masukin di sini adalah berapa sih cost yang terjadi di periode ini, berapa cost yang baru ditambahkan di periode ini. Berarti cost editnya untuk yang transferred in adalah 66.205.365, untuk yang direct material 52.250.000, untuk yang conversion cost 28.094.635. Nah, untuk equivalent unitnya berarti kita masukin di sini 65.000. Untuk yang direct material 67.400 dan untuk yang conversion cost 69.400. Untuk cost per equivalent unitnya ada yang udah cari berapa nih untuk yang transferred in? 1018,5441 kan sih? Ya, benar. Jadi caranya cost edit during period kita bagi dengan equivalent unitnya nih. Kita bagi dengan 65.000. Jadi di sini 66.205.365 kita bagi dengan 65.000. Sehingga di sini kita dapat 1018,5441 untuk yang transferred in-nya. Untuk yang direct material udah ngitung 775,2225 bukan Ci? Ya, jadi sama, cara carinya juga sama, 52.250.000 di sini, yaitu cost editnya kita bagi dengan equivalent unitnya untuk direct material, yaitu 67.400. Nah, sehingga di sini kita dapat 775,2226. Nah, mungkin tadi teman kalian bilang 2225, itu beda di pembulatannya aja gitu, tapi caranya udah benar. Tuh. Nah, untuk yang terakhir yang conversion cost 404.821. ya 404,8218. Nah, cara carinya sama nih. Cost edit during period yaitu 28.094.635 dibagi dengan equivalent unitnya nih, yaitu 69.400. Sehingga di sini ada 404,8218. Nah, sekarang kalau misalkan kita udah ketemu nih cost per equivalent unitnya. Nah, sebelum ini ada yang mau tanya dulu untuk sampai di sini step 3 dan step 4? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke step 5. Untuk step 5, kita mau hitung assignment of cost, jadi kita mau hitung berapa sih cost dari masing-masingnya. Yang pertama di sini adalah work in process beginning. Nah, karena ini pakai metode FIFO, maka work in process beginning sama nih kayak tadi. Kita langsung masukin nih dari yang ini. Kita akan pindahin ke bawah sini. Di sini. Jadi work in process beginning-nya kita tinggal pindahin aja nih. 21.130.000 untuk yang totalnya. Transferred in-nya 12.250.000. Direct materialnya 5.760.000 dan conversion cost-nya 3.120.000. Jadi ini kita pindahin aja dari work in process beginning ke bawah sini. Nah, untuk cost edit to beginning work in process in current period, berarti sama nih. Kita akan menghitung dari step 2 yang tadi equivalent unit, kita akan kaliin dengan berapa cost per equivalent unitnya. Nah, kalau di sini yang pertama nih untuk yang cost edit to beginning work in process, kita lihat dari transferred in, di sini nilainya 0. Maka 0 kalau misalkan kita kalikan dengan berapapun kan hasilnya pasti 0. Maka di sini 0 juga. Nah, untuk yang direct material, ini sama juga nih. Kita akan kaliin equivalent unitnya yang di atas, yaitu 6.000, kita kalikan dengan cost per equivalent unitnya. Jadi di sini 6.000 kita kalikan dengan 775,2226.
Sehingga kita dapat nilainya adalah 4.651.336 di sini. Tuh. Untuk yang conversion cost berapa? Rp3.238.575 bukan sih? Iya, benar. 3.238.575. Cara carinya juga sama nih. Kita punya equivalent unit dari yang beginning work in process. Untuk conversion cost ada 8.000. Sini, jadi kita kali ini 8.000, kita kali dengan berapa nih cost per equivalent unitnya. Cost per equivalent unit untuk conversion cost ada 404,8218. Jadi di sini 404,8218. Sehingga hasilnya adalah 3.238.574. Itu tadi teman-teman 575 itu beda di pembulatannya aja. Kayak gitu. Nah, sekarang berarti untuk cost edit to beginning working process in current period, ini jumlahin aja nih ke samping. Jadi dari yang ini, karena ini 0, ditambah dengan 4.651.000, ditambah dengan 3.238.000. Sehingga di sini kita dapat 7.889.910. Ini untuk yang cost edit to beginning working process. Nah, terus di sini kita mau tahu nih, berapa sih total dari beginning inventory-nya, berapa sih total dari beginning work in process-nya, kalau ditotalin, nah berarti kita jumlahin nih dari 21.130.000 ditambah dengan 7.889.910. Sehingga kita dapat di sini 29.019.910. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ke yang selanjutnya, yaitu yang started and completed. Yang ini ada yang tahu berapa angkanya? 53.982.837. Oke, jadi kita cara ngitungnya masih sama nih kayak yang tadi beginning work in process, yaitu yang started and completed. Teman-teman lihat di step 2 nih, equivalent unitnya berapa? Di sini ada 53.000. Dengan cost per equivalent unit untuk transfer in itu sebesar 1018,5441. Jadi di sini kita kaliin nih 53.000 kita kaliin dengan 1018,5441. Nah, sehingga di sini hasilnya adalah 53.982.837 untuk yang transfer in-nya. Untuk yang direct material 47.086.798. ya, benar ya. Caranya masih sama juga nih. Equivalent unitnya kalau kita lihat di atas untuk yang started and completed itu ada 53.000. Berarti di sini kita masukin nih 53.000 kita kaliin dengan berapa nih cost per equivalent unitnya. Oh, ternyata cost per equivalent unitnya ada 775,2226. Jadi di sini masukin nih 775,2226. Sehingga kita dapat 41.086.798. Tuh, ini untuk yang direct material. Untuk yang conversion cost 21.455.555. Ya, caranya masih sama juga. Jadi kita lihat dari yang start and completed di sini ada 53.000 dengan cost per equivalent unitnya 404,8218. Jadi di sini 53.000 kita kali ini dengan 404,8218. Sehingga di sini kita dapat 21.455.555. Sehingga kalau kita totalin di sini untuk yang started and completed kita jumlahin nih dari transferred in ditambah dengan direct material ditambah dengan conversion cost, maka kita akan dapat hasilnya 116.525.191. Ini untuk yang started and completed-nya.
Nah, sehingga untuk total cost of unit completed and transferred out, yaitu dari tadi yang beginning inventory, kita tambahin dengan started and completed, maka kita akan dapat hasilnya sebesar 145.545.101. Gitu, ini untuk yang total cost of unit completed and transferred out. Nah, yang terakhir adalah kita mau menghitung berapa sih work in process ending-nya. Nah, sama juga nih, kita akan menghitung dari equivalent unit yang ada di step 2, yang ada di work in process ending, kita akan kalikan dengan cost per equivalent unitnya. Nah, untuk yang transfer ini berapa nilainya? Ada yang udah ngitung? 12.222.529, Ci. Oke, jadi benar cara ngitungnya adalah dari equivalent unit yang di atas yang work in process ending, yaitu di sini ada 12.000. Kita akan kalikan dengan cost per equivalent unitnya untuk transferred in. Berarti ada 1018,5441. Nah, sehingga di sini nilainya adalah 12.222.529 gitu. Untuk yang direct material 6.511.870. 869. Benar ya, jadi kita akan lihat dari equivalent unit yang ada di step 2, 8.400 ini, kita kalikan dengan cost per equivalent unitnya. Jadi 8.400, kita kalikan dengan cost per equivalent unit untuk direct material. Ada 775,2226. Sehingga di sini jadi 6.511.870 untuk yang direct material. Untuk yang terakhir yang conversion cost 3.400.503,12. Oke, benar ya. Jadi cara ngitungnya masih sama juga nih. Work in process ending ada 8.400, kita kalikan dengan cost per equivalent unit yang ada di conversion cost. Berarti di sini 8.400, kita akan kalikan dengan 404,8218. Sehingga kita dapat 3.400.503. Nah, untuk totalnya sama nih, kita jumlahin. Dari yang transferred in ditambah dengan direct material, ditambah dengan conversion cost. Sehingga kita akan dapat total production cost-nya untuk yang work in process ending adalah 22.134.902. Nah, kalau kita udah ketemu hasilnya semua, kita mau hitung nih berapa totalnya. Oke, kita akan mulai dari yang total production cost-nya dulu nih. Untuk yang total cost accounted for, berarti kita akan jumlahin dari total cost of unit completed and transferred out ditambah dengan work in process ending. Sehingga ending di sini. Sehingga kita dapat 167.680.003. Nah, ini beda sama yang atas ya, beda 3 rupiah. Ini bedanya karena pembulatannya. Sekarang kita akan geser ke transferred in. Untuk yang transferred in juga sama nih. Berarti dari yang work in process beginning, ditambah dengan cost editnya, ditambah dengan started and completed, lalu kita tambahkan dengan yang terakhir work in process ending. Maka kita akan dapat di sini 78.455.367. Kalau teman-teman lihat di sini beda juga nih sama yang di atas, beda 2 rupiah. Tuh. Untuk yang direct material sama juga nih, kita akan jumlahin dari work in process beginning ditambah dengan cost edit in current period, ditambah dengan started and completed, lalu yang terakhir kita akan tambahkan dengan work in process ending. Sehingga kita dapat di sini 58.010.003. Gitu. Lalu untuk yang terakhir yang conversion cost sama juga nih, 3.120.000 ditambah dengan 3.238.574 ditambah dengan started and completed-nya sebesar 21 juta ditambah dengan work in process ending sebesar 3.400. Jadi di sini ada 31.214.633. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dia kan angkanya beda nih. Beda semua sama yang di atas, tapi
bedanya tuh masih beda yang kecil-kecil aja, beda di bagian satuannya aja. Nah, kalau nanti teman-teman kerjain soal terus beda jawabannya, tapi bedanya masih kecil-kecil kayak gini, nggak apa-apa ya. Jadi itu bedanya pasti karena pembulatannya aja, karena tadi kan kita banyak buletin angka di perhitungan kita, kayak gitu. Nah, sekarang kita mau masuk ke jurnal nih, jurnal yang pertama. Nah, sama kayak yang tadi, berarti untuk jurnal yang pertama ini, kita akan masukin dari angka yang tadi cost edit in current period yang ada di step 3. Itu yang ini ya. Kita akan masukin angka ini, tapi di sini yang kita masukin cuma direct material dan conversion cost-nya aja. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada direct material sebesar 52.250.000. Berarti kita akan catat nih di sini. Direct material 52.250.000. Sedangkan untuk yang conversion cost atau kita catat ke dalam cash di sini sebesar 28.094.635. Jadi di sini ada 28.094.635 tadi ya. Ya, di sini ya. Nah, sehingga kita punya work in process pengemasan itu sebesar kita jumlah ini 52.250.000 ditambah dengan 28.094.635 sehingga ada 80.344.635. Ini untuk jurnal yang pertama. Untuk jurnal yang kedua, kita mau catat nih finish good control pada work in process pengemasan. Kenapa sih kita catatnya ke finish good? Karena di sini kalau teman-teman lihat di sini itu kalau teman-teman lihat work in process endingnya, work in process ending itu butuh penyelesaian lagi sebelum siap dijual. Berarti kalau misalkan dia udah nyampe di tahap ini, habis dia selesai 100%, itu akan langsung siap dijual. Barang setelah siap dijual, itu akan kita masukkan ke dalam finish good control. Jadi dia udah bukan lagi work in process, tapi dia masuknya ke finish good control. Kayak gitu. Untuk angkanya di sini, kita akan masukin ke angka yang total, total cost of unit completed and transferred out. Jadi caranya masih sama, step-stepnya masih sama kayak yang sebelumnya, tapi beda di bagian jurnalnya aja. Jadi di sini kita masukin sebesar 145.545.101. Jadi kalau teman-teman ada yang bingung, ini angkanya dari mana? Dari sini nih. Ini saya coba kasih warna. Sini ya. Ini, jadi angka yang ada di sini itu akan kita pindahin ke jurnal. Gitu. Jadi teman-teman nanti bisa langsung pindahin aja. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu untuk problem 6. Ci, kalau misalkan koma belakangnya beda dikit gak apa-apa kan, Ci, pas ujian? Iya, nggak apa-apa. Kalau beda dikit. Oke, Ci. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Ci mau tanya dong, Ci. Iya. Kalau seandainya nanti ada soal atau soal lain gitu, nggak dikasih tahu gitu harus dibuletin berapa angka di belakang koma, itu solusinya gimana, Ci? Oh, kalau misal di materi ini, cost per equivalent unit itu selalu buletin ke 4 angka di belakang koma. Sisanya kalian buletin ke satuan terdekat aja. Jadi yang dibuletin ke 4 angka di belakang koma yang kayak gini, yang cost per equivalent unitnya. Sisanya dibuletin ke satuan terdekat aja. Gitu. Oke, Ci, makasih. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Cik, ini kan hasil yang di Excel. Ini hasil yang di Excel sama yang di kalkulator kan beda, Ci. Itu nanti yang untuk pembulatannya kita bulatin sendiri atau ditaruh aja yang di kalkulator? Ikutin yang di kalkulator aja. Nggak apa-apa. Bedanya nggak jauh kan? Enggak, Ci. Belakangnya doang sih, Ci. Oke, nggak apa-apa. Kalau bedanya cuma di belakangnya aja nggak apa-apa. Oke, Ci, makasih. Terus kau nggak mau ngajak? Masih ada yang mau tanya lagi?
Nah, kalau nggak ada, hari ini kita bahas satu problem aja. Nah, teman-teman, kita kan minggu depan nggak ada kelas ya, kita minggu depan libur. Masih libur lebaran, berarti kita kan ketemu 2 minggu lagi. Nah, jadi saya mau kasih tugas ke kalian. Kalian kerjain problem 5. Ini ya, problem 5 yang PT gulu-gulu. Ini teman-teman nanti kerjain. Yang diminta sama menghitung equivalent unit, cost per equivalent unit, dan assignment of cost. Ini pakai metode VIVO, berarti sama kayak hari ini baru belajar ya. Jadi pakai metode VIVO, terus bikin jurnal juga, dan dibulatinnya ke satuan terdekat kecuali cost per equivalent unit. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di modul, ini ada di halaman 23. Teman-teman lihat di halaman 23 nanti PR-nya yang PT gulu-gulu ini. Nah, PR-nya sama kayak catatan kalian, ditulis tangan, di kertas, terus di-scan dan dikumpulkan dalam bentuk PDF. Nanti akan ada assignment-nya. Nah, untuk PR-nya, itu saya kasih deadline 2 minggu dari sekarang. Jadi nanti deadline-nya itu pas kita ada pertemuan lagi, berarti 2 minggu dari sekarang. Di tanggal berapa tuh? Ini kan 11, 14, 25 ya. Di tanggal 25, di sini nanti saya kasih deadline jam 4 sore, kayak tugas kalian. Kayak catatan kalian. Nah, untuk catatan, sekalian aja deh, catatan juga dikumpulnya di 2 minggu lagi aja sekalian sama tugasnya. Kayak gitu. Jadi, kalian ada PR hari ini ngerjain problem 5. Gitu untuk materi ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman masih ada yang bingung nih, tadi dapetnya dari mana, itu bisa ditanyain aja sekarang, karena takutnya nanti kalau misalkan kalian tanya di chat, terus penjelasannya agak panjang, kalian bingung, kan nanti kalian juga yang susah kan. Nah, jadi kalau misalkan kalian masih ada yang bingung, di-clearin sekarang aja, diperjelas sekarang, kalian benar-benar pahamin materi ini, karena ini bobotnya cukup besar di ujian. Saya lupa berapa persen, tapi kalau nggak salah ini bobotnya cukup besar gitu. Dan materi ini tuh kalau misalkan teman-teman lihat nih di modul, di pertemuan berikutnya, sekarang kan kita session 11. Di session 11 itu masih bahas tentang proses costing nih. Di problem 6, problem 7, problem 6 dan problem 7. Itu masih bahas tentang proses costing. Jadi bentuknya kita akan masih ngerjain soal kayak gini lagi di satu pertemuan berikutnya. Cuma bedanya di sini nanti ada yang namanya spoilage. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya gitu. Tapi untuk konsepnya itu masih sama gitu. Jadi ini dasarnya sebelum kita masuk ke soal yang ada spoilage-nya. Kayak gitu. Itu untuk informasi hari ini. Ada yang mau ditanyain dulu terkait dengan PR atau materi hari ini? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, berarti kelas hari ini selesai. Tadi teman-teman yang udah bantu saya jawab, jangan lupa tulis nama dan NIM-nya di kolom